Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 51. Teksnya ayat 41 sampai 64. Dan studi bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 41 sampai 58. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api. Sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia dan suku-suku bangsa berlela untuk api saja. Paragraf yang kedua, ayat 59 sampai 64. Kitab yang Yeremia menuliskan tentang segenap malapetaka akan menimpa Babel, dilemparkan ke tengah-tengah sungai Efrat. Kesimpulan hari ini, Babel akan dihukum dan jatuh seperti mereka berbuat kepada Israel. Pernah mereka menjadi alat Tuhan, menjadi tinggi sampai langit, dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhafiri di tempat tingginya. Namun mereka yang kurang ajar dan menyembah berhala itu akan dibinasakan. Tuhan bersebut sendiri dengan kita Allah pembalas. Tuhan tetap ingat yang tembok Yerusalem dilebur dan bait Allah dihancurkan, sehingga tembok-tembok Babel akan disamaratakan dan pintu-pintu akan dibakar. Yeremia menulis segala perkataan Tuhan dan memberi kepada Seraya untuk membaca dan melemparkan ke tengah-tengah sungai Efrat. Ajaran tentang Allah. Tuhan akan menghukum dewa Babel di Babel, akan menghukum patung-patung dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Kedua, Tuhan adalah Allah pembalas. Tentulah ia akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan itu bukan hanya negatif saja, positif juga. Kita harus ingat Tuhan pasti akan membalasnya, namun dalam kasih sayang, kasih setia, dan dalam kasihnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Babel menjadi kekeringan di antara bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah luntur. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintah Tuhan akan datang para berdosa kepadanya. Kedua, umat Tuhan akan keluar dari tengah-tengah Babel. Mereka yang terluput dari pedang akan pergi, tidak berhenti. Yerusalem timbul lagi dalam hati mereka. Ketiga, Yeremia menuliskan tentang segenap malapetaka akan menimpa Babel. Kitab itu dilemparkan ke tengah-tengah sungai Efrat. Aplikasi hari ini. Ingat, Tuhan akan menghukum kota yang didirikan tangan manusianya itu sampai hancur pada akhir zaman. Sehingga usaha memperingatkan itu harus berbalik, bertobat. Kedua, jangan berbuat dosa apapun. Dan ingat, Tuhan pasti akan membalaskan kepada orang-orang berbuat dosa. Karena Allah adalah pembalas. Ketiga, tuliskan hasil renungan sehari-hari dan usaha berulang membaca supaya melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi PR praktik hari ini, ingat, Tuhan akan menghukum semua orang yang berbuat jahat. Sehingga menulis hasil renungan sehari-hari dan berjuang supaya tetap melakukan demikian itu, supaya tidak dihukum sepertinya orang yang berbuat jahat. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.